Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Surakarta yang saya banggakan, pada pertemuan yang ke-12 hari ini kita akan membahas tentang manajemen risiko pada bank syariah. Baik, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Masaid Surakarta yang saya banggakan, puji syukur sepantasnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberikan banyak sekali kenikmatan, termasuk nikmat keselamatan, nikmat kesehatan, dan nikmat bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan termasuk kita diberikan selalu istiqomah untuk melaksanakannya. Rekan-rekan, pada materi tentang manajemen risiko bank syariah, di bagian ini akan kita bagi dalam topik yang penting untuk kita bahas. Di antaranya adalah, pertama kita akan bahas pengantar, kemudian dilanjutkan dengan pengertian risiko, lalu landasan atau dasar menerapkan manajemen risiko pada bank syariah. Selanjutnya akan dibahas tentang manfaat dari penerapan manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan dengan profil risiko yang ada di bank syariah, serta diakhiri dengan proses manajemen risiko. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung pada topik yang pertama tentang pengantar manajemen risiko bank syariah. Kita lihat bahwa manajemen risiko itu memberikan informasi yang sangat diperlukan oleh manajemen yang ada di bank syariah dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan, menciptakan value bagi bank syariah. Sehingga penerapan manajemen risiko tidak hanya karena sekedar memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh regulator, namun lebih daripada itu, bahwa penerapan manajemen risiko itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat mutlak bagi setiap bank syariah. Sehingga tentu dengan menerapkan manajemen risiko akan membantu mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan oleh bank syariah. Dengan demikian, maka untuk mencapai tujuan usaha, bank syariah harus mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Lebih lanjut, pengelolaan risiko itu penting agar bank syariah tidak terperangkap pada berbagai bisnis yang secara historis barangkali di masa lalu dapat memberikan keuntungan atau margin yang tinggi, namun diikuti dengan risiko yang tinggi pula. Nah, oleh karena itu bank syariah seringkali tidak menyadari bahwa keuntungan di masa lalu yang diperoleh dengan tingkat laba yang cukup besar ternyata memiliki risiko yang tinggi. Hanya saja barangkali
Kondisi tersebut secara kebetulan antara risiko-risiko yang akan dihadapi dengan kenyataan di pasar ternyata sesuai dengan yang diharapkan. Namun barangkali ada beberapa kasus risiko-risiko tersebut ternyata bisa menjadi kenyataan yang bisa merugikan bank syariah. Oleh karena itu perlu diantisipasi. Kemudian sejalan dengan prinsip 6 pilar dalam arsitektur perbankan Indonesia, khususnya pada pilar yang keempat, bahwa penerapan manajemen risiko itu pada perbankan, khususnya industri perbankan syariah, menjadi sangat penting dalam menciptakan industri perbankan syariah yang sehat dan terintegrasi. Oleh karena itu, lingkungan internal dan eksternal yang ada dalam industri perbankan syariah secara khusus yang berkembang dengan pesat disertai dengan resiko-resiko dalam kegiatan usahanya dan tentu akan semakin kompleks. Oleh karena itu menuntut bank syariah untuk menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan konsisten. Terkait dengan risiko, tentu ketidakpastian itu merupakan salah satu ketentuan dari Allah. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang diusahakannya besok di dunia dan di akhirat. Sehingga karena ketidakpastian itu, maka Allah memberikan pedoman, tuntunan sebagai acuan dalam hidup kita sebagai umat beragama maupun sebagai lembaga keuangan Islam. Sehingga sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat Al-Luqman surat ke-31 ayat ke-34, Allah berfirman yang artinya bahwa wa ma tadri nafsum madza taksibun ghadan, yang artinya bahwa dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Artinya bahwa semua ketentuan itu adalah milik Allah dan Allah yang mengetahui segala-galanya, sehingga makhluk yang diciptakan Allah, apabila Allah memberitahu, maka otomatis ia akan mengenalnya. Oleh karena itu, tentang hal yang tidak pasti hanya Allah yang mengetahui. Di dalam surat Al-Luqman bisa kita jabarkan lebih jelas bahwa kunci kegaiban hanya menjadi otoritas ilmu Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang turunnya hujan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang datangnya hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim kecuali Allah. Dan Allah yang akan memberitahu makhluknya melalui malaikat, melalui para rasul. Allah mengajarkan sesuatu sehingga bisa mendapat pertolongan Allah, mendapat keistimewaan untuk mengetahui sesuatu yang gaib karena hak mutlak milik Allah. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang mengandung resiko dan memiliki sifat ketidakpastian, maka kemungkinan hal itu juga bisa terjadi. Suatu kejadian terkait dengan risiko bisa memberikan berbagai dampak yang merugikan, baik yang merugikan secara finansial maupun non-finansial pada industri perbankan syariah.
Lingkungan internal dan eksternal tadi saya sampaikan memang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga disertai dengan risiko kegiatan usaha yang kompleks, maka Bank Syariah harus terpanggil bertanggung jawab untuk menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan konsisten. Dengan demikian maka atas perkembangan kondisi tersebut, antara lain ditunjukkan dengan peningkatan transaksi, khususnya saat ini layanan transaksi sudah berbasis digital, sehingga nasabah bisa melakukan registrasi, membuka rekening hanya dalam genggaman handphone, dan bahkan perubahan preferensi perilaku nasabah dari layanan yang lama dengan panjang antrian secara manual di depan customer service, di depan teller, namun saat ini nasabah lebih menyukai layanan digital karena lebih cepat tanpa sekat-sekat administrasi yang bisa memperlambat transaksi yang akan dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu, perubahan dan penerapan peraturan tentang industri perbankan syariah serta kondisi ekonomi makro tentu juga menjadi pertimbangan yang perlu mendapat perhatian lebih serius oleh industri perbankan syariah dengan menyesuaikan dan meningkatkan penerapan manajemen resiko yang lebih baik. Selanjutnya, sehingga untuk mencapai tujuan usahanya, Bank Syariah perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen resiko. Oleh karena itu, mengelola aset dengan terukur akan mampu mengoptimalkan kinerja dari Bank Syariah, sehingga dapat meminimumkan risiko, baik risiko kredit atau risiko pembiayaan, risiko investasi, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan juga risiko imbal hasil yang ada pada Bank Syariah. Saya lanjutkan. Kalau kita cermati, kalau begitu apa yang dimaksud dengan risiko? Dalam peraturan Bank Indonesia, saya mencoba untuk mengadop dari peraturan Bank Indonesia bahwa risiko itu adalah potensi kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa atau event yang terjadi sehingga kejadian-kejadian tertentu itu bisa memberi dampak yang bisa merugikan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang bisa diperkirakan maupun yang tidak bisa diperkirakan, sehingga bisa berdampak negatif merugikan bagi pencapaian pendapatan atau pencapaian laba serta manajemen permodalan dari Bank Syariah. Ada beberapa dasar penerapan manajemen risiko yang bisa menjadi landasan atau acuan bagi Bank Syariah. Sangat banyak sekali dasar acuan untuk menerapkan manajemen risiko. Pada bagian ini saya tampilkan peraturan Bank Indonesia nomor 9/15 PBI 2007 tanggal 30 November 2007 tentang
penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum misalnya. Ada juga peraturan OJK nomor 8 garis miring POJK 03 garis miring 2014, jadi pada 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu pada file PDF materi yang sudah disampaikan dalam grup WhatsApp. Tentu rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi bisa mempelajarinya dan mungkin juga bisa mendownload peraturan-peraturan tersebut pada website yang ada di OJK maupun pada Bank Indonesia. Langsung saja, kegunaan menerapkan manajemen risiko. Manfaat manajemen risiko tentu sangatlah membantu bagi bank syariah. Tadi dalam pengantar saya sebutkan, salah satunya dengan menerapkan manajemen risiko akan membantu penciptaan industri perbankan syariah yang semakin sehat. Sangat jelas bahwa tentu dengan mengedepankan prinsip prudensial banking, prinsip kehati-hatian, sehingga resiko-resiko bisa diidentifikasi, bisa diukur, dan bisa dikendalikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Manfaat daripada manajemen risiko diterapkan oleh bank syariah adalah salah satunya meningkatkan shareholder value melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko. Sekali lagi bahwa risiko tidak perlu ditakuti, tetapi harus diantisipasi, diidentifikasi, diukur, dan bisa dikendalikan, termasuk dievaluasi, dimonitoring agar bisa memberikan peningkatan dalam tingkat kesehatan bank syariah. Manajemen risiko juga bisa membantu pengelola bank yang ada di internal untuk meningkatkan daya saing di lingkungan eksternal, khususnya bagi otoritas jasa keuangan selaku pengawas bank umum maupun bank kelompok BPR. Penerapan manajemen risiko itu akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank syariah, sehingga dapat mempengaruhi permodalan dari bank, bahwa kerugian yang terjadi karena kurang disiplin, tidak konsisten menerapkan manajemen syariah akan menggerus modal dari bank syariah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko mutlak untuk dilakukan. Berikutnya, profil risiko. Apa saja risiko yang ada yang bisa ditemui dalam melakukan kegiatan usaha bank syariah? Risiko-risiko yang perlu dimitigasi antara lain adalah yang pertama, risiko kredit dan investasi. Di bank syariah istilah kredit lebih familiar disebut dengan pembiayaan. Namun ada juga beberapa pembiayaan yang berbasis kerjasama, partnership dengan nasabah debitur menggunakan skim pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah sebagai bentuk investasi. Risiko kredit dan investasi, bank mengelola risiko ini secara menyeluruh. Risiko ini merupakan kegagalan nasabah atau pihak lain untuk bisa memenuhi kewajiban atas layanan, atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh nasabah debitur
sampai dengan lunas sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk pembayaran yang berbasis pembiayaan berbagi hasil, mudharabah, musyarakah, yang menggunakan metode bagi hasil net revenue sharing atau mungkin profit and loss sharing. Sehingga bagaimanapun bank syariah harus betul-betul memiliki indikator ukuran untuk memitigasi risiko kredit dan investasi. Profil risiko yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar ini merupakan risiko atas harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Kita tahu portofolio pembiayaan yang ada di bank syariah ada skim jual beli, misalnya menggunakan akad murabahah, salam, istisna. Ada juga berbasis bagi hasil dengan menggunakan skim akad mudharabah musyarakah. Kemudian ada juga skim sewa menyewa menggunakan akad ijarah. Ada juga rahan gadai, ada pula pinjam meminjam dengan skim qard atau qardul hasan. Nah, tentu risiko-risiko pasar terkait dengan harga atau pricing yang ada di luar bank syariah, khususnya yang terjadi pada perubahan tingkat suku bunga pada bank konvensional, tentu harus diwaspadai, dan tentu resiko-resiko semacam itu harus diidentifikasi sehingga tidak merugikan bank syariah. Perubahan harga atau pricing di luar bank syariah maupun di internal bank syariah untuk menetapkan pricing yang bisa disepakati dengan nasabah atau mitra nasabah terjadi akibat faktor pasar. Misalnya nilai tukar bisa mempengaruhi pricing dari bank syariah, tingkat suku bunga bank konvensional, kemudian juga harga saham dan harga komoditas. Oleh karena itu, bank syariah bisa terekspos risiko pasar dari aktivitas treasury, penempatan dana dan investasi dalam bentuk surat berharga, pasar uang atau foreign exchange atau forex, serta produk emas, karena persediaan emas juga bisa menimbulkan risiko pasar. Profil risiko yang ketiga adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Misalnya deposito yang jatuh tempo atau mungkin ada penarikan tabungan dalam jumlah yang besar, sementara bank tidak atau belum berkoordinasi dengan nasabah penitip dana, tentu bisa berdampak terhadap manajemen risiko likuiditasnya. Dan tentu bank syariah harus bisa mengantisipasi supaya tidak terganggu aktivitas kegiatan usahanya. Oleh karena itu, bank syariah perlu mengantisipasi agar tidak terekspos risiko likuiditas dari aktivitas fungsional pembiayaan yang terukur, treasury dan investasi, serta pendanaan dan penerbitan surat berharga yang wajar dan terkendali. Profil yang keempat adalah risiko operasional. Kita pahami bahwa risiko operasional ini diakibatkan oleh proses internal yang ada di bank syariah yang kurang memadai. Kegagalan proses internal lebih banyak disebabkan oleh human error, termasuk juga ada andil
sistem IT yang bisa terjadi fraud karena human error, karena faktor manusia, karena faktor sistem IT yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan perbankan. Oleh karena itu, resiko-resiko operasional ini harus bisa diperketat. Resiko operasional harus bisa diantisipasi agar kegagalan-kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang bisa mempengaruhi operasional bank itu bisa dikendalikan secara disiplin, secara konsisten, dan selalu dipatuhi oleh seluruh person yang ada pada bank syariah. Nah, secara ringkas, resiko operasional itu memang melekat pada produk, pada jasa, dan pada aktivitas bank syariah. Selanjutnya, profil resiko berikutnya adalah resiko hukum. Nah, resiko hukum ini terjadi akibat kelalaian bank syariah yang bisa menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis dalam menghadapi tuntutan hukum dari pihak lain. Penyebab resiko hukum ini antara lain karena tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai, kelalaian bank dalam proses pengikatan, termasuk belum melakukan standarisasi akad dan perjanjian kerjasama untuk program pembiayaan tertentu. Oleh karena itu, maka bank syariah harus memiliki SOP, standar operating prosedur, dan tentu harus memiliki peraturan internal yang memadai, mengikuti peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang dibuat oleh regulator, sehingga bank apabila terpaksa berhadapan atau menghadapi tuntutan dari pihak lain secara hukum, diharapkan apabila bank disiplin menerapkan manajemen risiko hukum, tentu apabila harus berhadapan dengan nasabah pada tingkat peradilan, tentu bank syariah memiliki kekuatan hukum yang lebih mengamankan bank syariah itu sendiri, sehingga tentu tidak akan menimbulkan kerugian di belakang hari. Berikutnya, profil risiko adalah resiko reputasi. Resiko reputasi itu tidak bisa diabaikan atau disepelekan, karena resiko ini bisa menimbulkan persepsi negatif dari nasabah, dari investor terhadap bank syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari nasabah, dari investor, dari otoritas pengawas bank syariah apabila bank syariah bisa menerapkan manajemen risiko reputasi dengan baik. Karena dampak negatif dari akibat kegagalan mengelola resiko reputasi bisa menurunkan kepercayaan dari pemegang saham, dari para pemangku kepentingan kepada bank, sehingga kepercayaan itu apabila menurun tentu sangat besar dampak terhadap bisnis bank syariah. Resiko reputasi ini bisa timbul antara lain karena adanya pemberitaan media massa, atau mungkin karena ada rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif, serta mungkin strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif juga bisa menimbulkan masalah resiko reputasi. Oleh karena itu, bank syariah harus lebih jeli, teliti, dan memiliki standar
ukuran untuk memitigasi resiko reputasi. Berikutnya yang ketujuh adalah resiko strategik. Resiko strategik ini timbul akibat ketidaktepatan bank syariah dalam mengambil keputusan yang sifatnya strategis sekali bagi keberlangsungan kegiatan usaha bank syariah. Termasuk juga kegagalan menyesuaikan dengan perubahan iklim bisnis. Resiko ini bisa berhubungan dengan keputusan bisnis jangka panjang. Misalnya bisnis mana yang akan diprioritaskan, termasuk juga dalam rangka ekspansi usaha, memperluas jaringan kantor, atau mungkin ada beberapa kantor cabang yang harus ditutup, sehingga resiko strategik ini bisa berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha, khususnya untuk periode jangka panjang. Yang kedelapan adalah resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi, tidak melaksanakan ketentuan internal dan eksternal, tidak mematuhi, tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku yang dibuat oleh regulator, sehingga tentu akan menimbulkan dampak yang bisa merugikan eksistensi dari bank syariah. Termasuk juga kepatuhan terhadap penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan penerapan prinsip syariah. Resiko kepatuhan misalnya yang terkait dengan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMN, ini sangat penting bagi bank syariah. Termasuk juga aktiva produktif, kemudian juga pembentukan PPA. Penyisian penghapusan aktiva produktif itu merupakan ketentuan yang bisa menyehatkan bank agar bank tidak terlalu memiliki dampak yang merugikan, karena dengan penerapan PPAP ataupun penilaian kualitas aktiva produktif, bank bisa mengontrol, bisa mengendalikan kegiatan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debitur. Oleh karena itu, apabila bank syariah mematuhi peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang mengatur tentang hal tersebut, tentu risiko kepatuhan bisa dikategorikan sudah dilaksanakan dengan baik. Termasuk juga ada peraturan tentang BMPD, batas maksimum penyaluran dana, ketentuan posisi devisa neto atau PDN terkait dengan yang berhubungan dengan risiko pasar, termasuk juga ketentuan rencana kerja anggaran tahunan RKAT yang berhubungan dengan bisnis plan yang akan dilakukan, yang dibuat, direncanakan oleh bank syariah, yang berhubungan dengan risiko strategik juga. Apabila itu dipatuhi, tentu tidak melanggar risiko kepatuhan. Dan juga risiko-risiko lain yang berhubungan dengan kepentingan penyehatan dan penerapan prinsip kehati-hatian pada industri perbankan syariah. Yang terakhir adalah resiko imbal hasil. Nah, berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan basis untuk mendapatkan keuntungan dengan prinsip bunga, pada bank syariah tentu segala sesuatu yang berhubungan dengan bunga, baik itu besar dan kecilnya, tentu sangatlah dilarang. Oleh karena itu, basis yang diterapkan adalah bagi hasil atau imbal hasil.
Resiko imbal hasil ini terkait ada hubungannya dengan resiko investasi. Resiko imbal hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil atau bagi hasil yang harus diberikan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat bagi hasil yang diterima bank dari penyaluran dana. Jadi tentu bank syariah juga terkait dengan risiko imbal hasil harus memperhatikan risiko pasar. Imbal hasil ada hubungannya dengan perubahan tingkat suku bunga. Imbal hasil juga berhubungan dengan tingkat bagi hasil yang ditentukan oleh pesaing dari bank syariah, mitra dari bank syariah, ataupun juga kemampuan peningkatan kemajuan dalam bisnis yang dilakukan oleh nasabah-nasabah bank syariah. Berikutnya setelah profil manajemen risiko, yang tidak kalah penting kita akan pelajari adalah proses manajemen risiko. Nah, proses manajemen risiko yang pertama ada proses mengidentifikasi risiko. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa risiko itu harus diantisipasi, harus diidentifikasi. Proses identifikasi risiko ini dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank. Minimal dilakukan terhadap risiko produk, risiko jasa, ataupun aktivitas bank dalam penyaluran pembiayaan, termasuk juga memastikan risiko apabila perusahaan menerapkan produk-produk baru. Tentu harus mendapatkan persetujuan dari DSN MUI, juga dari Otoritas Jasa Keuangan. Melalui proses manajemen risiko yang baik, tentu hal tersebut bisa dijalankan dengan tidak menimbulkan dampak yang bisa merugikan di kemudian hari. Intinya bahwa mengidentifikasi sumber-sumber risiko itu sangat penting yang berhubungan dengan seluruh aktivitas kegiatan usaha bank syariah. Berikutnya, setelah mengidentifikasi risiko, perlu dilakukan pengukuran risiko. Seperti dalam pengantar disebutkan, bahwa pengukuran risiko itu dilakukan untuk mengukur profil risiko. 9 profil risiko itu harus diukur dengan teliti, dengan disiplin dan konsisten penerapannya. Selanjutnya, menggunakan penerapan manajemen risiko yang terukur sehingga bisa mengetahui dampak efektivitas dari penerapan manajemen risiko itu sendiri. Metode pengukuran manajemen risiko ini tentu bisa secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang berhubungan dengan seluruh kegiatan usaha bank syariah. Setelah pengukuran tentu harus ada pemantauan, monitoring. Memantau risiko dilakukan terhadap besarnya exposure risiko, toleransi risiko. Tentu ada beberapa batasan-batasan yang masih bisa ditolerir sepanjang tidak berlebihan dan menimbulkan kerugian. Termasuk juga yang perlu dipantau adalah kepatuhan limit dalam internal memberikan layanan kegiatan usaha kepada nasabah atau mitra dari bank syariah, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemantauan
yang dilakukan oleh Bank Syariah terkait dengan memonitor risiko itu harus dilakukan secara berkala sehingga bisa diantisipasi apabila terjadi hal-hal yang mendekati kemungkinan terjadinya faktor yang bisa merugikan Bank Syariah, sehingga secara dini bisa diantisipasi dan bisa dikendalikan. Berikutnya, pengendalian risiko. Setelah teridentifikasi, termasuk juga diukur, dikendalikan, sangatlah penting bahwa pengendalian risiko itu dilakukan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang bisa membahayakan keberlangsungan kegiatan usaha Bank Syariah. Pengendalian risiko banyak sekali teknik yang bisa dilakukan, misalnya melakukan hedging atau lindung nilai, atau mungkin dengan metode mitigasi risiko lain, misalnya penutupan asuransi atau mungkin pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset, termasuk juga menggunakan instrumen kredit derivatif, atau mungkin apabila pada kasus-kasus tertentu menyebabkan menurunnya permodalan dari bank, maka tentu pihak otoritas jasa keuangan akan menegur, akan memberikan peringatan, akan memberikan rambu-rambu untuk menyehatkan Bank Syariah dengan menambah modal. Sehingga tentu dengan menambah modal maka bank akan semakin sehat karena kerugian yang ada di internal bank bisa diminimalisir. Saya kira manajemen resiko pada bagian ini sudah bisa dipahami, bisa dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi semuanya. Semoga penyampaian pengetahuan teori tentang penerapan manajemen resiko ini bisa bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang nanti ingin sekali bergabung dengan Bank Syariah. Saya kira demikian materi pertemuan tentang manajemen resiko pada Bank Syariah. Saya akhiri pertemuan ini dan terima kasih atas perhatiannya mengikuti perkuliahan ini. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.